dengan NIM 6670220062 dari kelas 4D. Jadi di sini saya akan membuat video mengenai dua negara dan menjelaskan bagaimana sistem pemerintahannya, sistem kepartaian, dan juga sosial budayanya. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah perbandingan politik pemerintahan yang diampu oleh Bu Eli Nurlia. Yang pertama itu ada negara Arab Saudi. Jadi negara Arab Saudi ini mengadopsi sistem pemerintahan monarki absolut dengan berdasarkan pada penerapan hukum Islam atau syariah. Negara ini juga dikenal dengan Kerajaan Arab Saudi yang memiliki sejarah yang sangat panjang dan dipengaruhi oleh budaya dan nilai-nilai Islam. Pada tahun 1992, Kerajaan Arab Saudi resmi mengadopsi undang-undang yang menegaskan bahwa negara Arab Saudi merupakan negara dengan sistem pemerintahan monarki Islam. Hal ini memberikan dasar konstitusional bagi negara meski tidak mengesahkan sebuah parlemen atau lembaga. Kepala negara atau kepala pemerintahan di Arab Saudi ini ialah raja. Jadi raja ini sebagai pemimpin tertinggi di negara Arab Saudi yang memiliki kekuasaan absolut dalam mengambil keputusan mengenai kebijakan dan pemerintahan. Pada saat ini posisi pemimpin tertinggi di Arab Saudi dipegang oleh Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud yang pada tahun 2015 naik tahta setelah kematian Raja Abdullah. Pemerintah Arab Saudi dipimpin oleh Perdana Menteri yang mana biasanya Perdana Menteri ini termasuk anggota keluarga-keluarga kerajaan. Jadi pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan negara serta administrasi harian. Menteri-menteri dalam kabinet pemerintahan ini diangkat langsung oleh raja, dan juga Arab Saudi mempunyai berbagai kementerian yang mengelola berbagai aspek kehidupan warga negaranya, seperti aspek kesehatan, pendidikan, energi, serta perekonomian dan yang lainnya. Kementerian-kementerian tersebut bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan publik dan pengimplementasiannya melalui arahan pemerintah. Dewan Konsulatif atau Majelis Asyura merupakan suatu lembaga yang berfungsi sebagai badan konsulatif bagi raja. Para anggota Dewan Konsulatif ini dipilih langsung oleh raja dan memiliki tugas untuk memberikan saran atau pendapatnya dalam proses pembuatan keputusan. Walaupun Dewan Konsulatif ini tidak mempunyai kekuasaan legislatif yang nyata, namun Dewan ini sangat berperan penting dalam memberikan masukan dan pendapat untuk pemerintah. Sedangkan Majelis Ulama merupakan suatu lembaga yang terdiri dari berbagai ulama-ulama Islam yang mempunyai hak otoritas dalam menafsirkan dan menerapkan hukum Islam di Arab Saudi. Proses pembuatan keputusan itu sangat dipengaruhi oleh keputusan raja dan konsultasinya dengan Dewan Konsulatif. Jadi raja mempunyai kekuasaan yang absolut dalam penetapan kebijakan dan juga menunjuk anggota pemerintahannya. Dewan Konsulatif menyuarakan pendapatnya serta memberikan saran kepada raja, namun mau bagaimanapun keputusan tetap berada di tangan raja. Keputusan-keputusan yang diambil mencerminkan nilai dalam ajaran Islam dan tradisi Arab Saudi dengan hukum Islam yang berperan penting sebagai landasan utama dalam sistem peradilan dan juga pembuatan kebijakan. Selanjutnya yang kedua ada sistem kepartaian di Arab Saudi. Jadi sistem kepartaian di Arab Saudi ini memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dari negara-negara lainnya. Jadi Arab Saudi ini tidak mengakui adanya partai politik dalam arti yang konvensional dan juga ketidakadaan partai politik yang resmi yang diakui oleh negara. Jadi kekuasaan politik dan pengambilan keputusan di Arab Saudi ini berpusat pada keluarga kerajaan Al Saud serta struktur pemerintahan yang terkait dengan keluarga kerajaan.
bukan pada partai politik. Sistem politik negara ini berdasarkan pada otoritas raja serta berbagai lembaga yang terkait dengan keluarga kerajaan, seperti Dewan Konsultatif serta kabinet-kabinet pemerintahan. Keadaan partai politik yang resmi di Arab Saudi ini tidak menjadikan kekuatan politik itu hilang, tapi kekuatan politik itu tetap ada, walaupun dalam bentuk kelompok kepentingan dan juga aliansi informal. Kelompok-kelompok kepentingan tersebut diantaranya ialah keluarga yang berpengaruh, ulama-ulama Islam, serta para tokoh bisnis dan juga elit militer maupun elit politik. Kelompok-kelompok kepentingan tersebut memiliki pengaruh yang cukup dalam mempengaruhi kebijakan maupun keputusan politik dengan melalui hubungan personal serta akses langsung ke anggota pemerintahan, walaupun mereka tidak memiliki wadah yang formal seperti partai politik. Namun pada tahun 2020, tepatnya pada 23 September 2020, sekelompok oposisi mendirikan partai politik pertama yang melawan kerajaan di Arab Saudi, Partai Majelis Nasional atau National Assembly Party. Ini merupakan partai politik oposisi yang markasnya itu berada di Inggris dan memiliki tujuan untuk membebaskan Arab Saudi dari dinasti kerajaan Al Saud ini. Partai ini merupakan suatu bentuk dari perlawanan politik yang terorganisir dan pertama kali didirikan pada masa pemerintahan Raja Salman, yang mana sampai saat ini kekuasaan tertinggi berada di kerajaan. Yang ketiga ada sosial dan budaya. Jadi sosial dan budaya di negara Arab Saudi ini mencerminkan bagaimana perpaduan antara tradisi kuno yang kaya dengan pengaruh Islam yang kuat dengan dinamika modernisasi dan juga globalisasi. Salah satu ciri yang paling mencolok dari masyarakat negara Arab Saudi ini adalah religiositas yang kuat. Jadi Islam mendominasi dari segala aspek kehidupan masyarakat, mulai dari praktik ibadah harian sampai ke kebijakan pemerintah. Jadi nilai-nilai Islam seperti keteguhan iman, ketaatan pada ajaran Islam, serta penghormatan terhadap Al-Quran menjadi bagian yang integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat Arab Saudi. Kehidupan keluarga berperan sentral dalam masyarakat di negara ini, seperti solidaritas keluarga, kekeluargaan, serta dukungan sosial menjadi suatu nilai-nilai yang sangat dihargai. Hubungan emosional antara anggota keluarga dan juga hubungan kekerabatan yang kuat, serta peran penting dari orang tua dan juga leluhur dalam mengambil keputusan keluarga merupakan salah satu ciri khas dari struktur sosial di Arab Saudi. Terdapat perbedaan struktur kelas yang kompleks dalam masyarakat di negara ini, yang mencakup berbagai tingkatan atau lapisan masyarakat, mulai dari kelas elit kerajaan, elit bisnis, sampai pekerja imigran dan masyarakat pedesaan. Jadi adanya kelas sosial ini dapat tercermin dalam akses pendidikan, pekerjaan, dan yang utama juga dalam ekonomi atau kekayaan. Pendidikan menjadi prioritas yang utama dalam kehidupan sosial. Sistem pendidikan yang berdasarkan pada nilai-nilai Islam dan diatur oleh Kementerian Pendidikan, meskipun terjadinya peningkatan dalam kualitas dan akses pendidikan, tetapi masih ada berbagai tantangan dalam memastikan kesetaraan akses untuk segala kelompok masyarakat. Sebagian besar masyarakat Arab Saudi berprofesi dalam sektor pemerintahan karena dapat memberikan keamanan kerja serta berbagai tunjangan lainnya. Walaupun demikian, pemerintah Arab Saudi ini mengambil langkah yang cukup besar untuk mendorong pertumbuhan sektor wisata dan juga diversifikasi ekonomi. Salah satunya dengan melalui program Vision 2030 yang memiliki tujuan untuk mengurangi ketergantungan negara pada sumber daya minyak dan juga untuk meningkatkan lapangan pekerjaan untuk masyarakat di negara Arab Saudi ini. Yang selanjutnya ada negara Korea Selatan. Jadi yang pertama itu sistem pemerintahan di Korea Selatan. Jadi sistem pemerintahan di Korea Selatan ini merupakan
Salah satu contoh dari sistem demokrasi parlementer dengan ciri khas presidensial yang mencerminkan sejarah politik, sosial, dan ekonomi dari negara tersebut. Konstitusi Republik Korea yang terakhir direvisi pada tahun 1987 menjadi satu dasar hukum bagi pemerintahan dan menetapkan kerangka kerja institusi dan juga prosedur pemerintahan. Kepala negara dan pemerintahan di Korea Selatan dipegang oleh presiden yang dipilih melalui pemilihan umum langsung untuk masa jabatan 5 tahun dan tidak dapat menjabat lebih dari 2 kali atau tidak dapat menjabat selama 2 periode. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang luas, termasuk pengangkatan dan pengawasan kabinet, serta kebijakan dalam bidang ekonomi, pertahanan, dan juga hubungan luar negeri. Namun kekuasaan presiden dibatasi oleh sistem checks and balance yang melibatkan badan legislatif dan badan yudikatif. Jadi badan legislatif di Korea ini diwakili oleh Majelis Nasional yang terdiri dari 300 anggota yang dipilih melalui pemilihan umum langsung untuk masa jabatan 4 tahun. Majelis Nasional ini memiliki peran penting dalam proses legislasi, pengawasan pemerintah, dan penetapan anggaran negara. Selain itu, Majelis Nasional juga memiliki hak untuk mengajukan mosi tidak percaya terhadap pemerintah yang dapat mengakibatkan pengunduran diri kabinet atau pemilihan umum baru. Sistem parlementer di Korea Selatan tercermin dalam hubungan antara presiden dan juga kabinet. Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri bertanggung jawab kepada presiden dan harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Nasional. Kabinet memiliki peran dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah serta menjalankan fungsi administratif pemerintahan. Selanjutnya, sistem yudikatif di Korea Selatan ini merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan yang demokratis. Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Distrik membentuk piramida yudikatif yang bertugas dalam menjaga supremasi hukum, juga menyelesaikan sengketa konstitusional dan menegakkan keadilan. Hakim-hakim di Korea Selatan ini biasanya dipilih melalui proses seleksi yang cukup ketat dan berdasarkan merit sehingga memastikan independensi dan integritas dari sistem yudikatif itu. Partai politik memainkan peran yang cukup penting dalam dinamika politik di Korea Selatan. Meskipun tidak ada partai politik yang mendominasi sepenuhnya, namun terdapat beberapa partai-partai besar yang memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam politik nasional. Kompetisi politik yang sehat antara partai-partai ini mendorong adanya suatu alternatif kebijakan dan juga akuntabilitas publik. Selain itu, civil society di Korea Selatan ini juga cukup berperan dalam proses politik dan pemerintahan. Organisasi non-pemerintah, media, dan kelompok-kelompok advokasi ini berkontribusi dalam pengawasan terhadap pemerintah, advokasi kebijakan publik, dan juga partisipasi politik warga negara. Jadi, partisipasi aktif dari civil society ini dapat memperkaya diskusi publik dan juga memperkuat demokrasi di Korea Selatan itu sendiri. Sistem kepartaian di Korea Selatan. Jadi di Korea Selatan ini kepartaian memiliki peran yang cukup penting dalam menentukan kebijakan publik, representasi politik, dan juga arah pembangunan nasional. Partai-partai politik di Korea Selatan ini dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis berdasarkan ideologi, dukungan elektoral, dan juga sejarah politiknya. Terdapat 2 partai besar yang mendominasi politik nasional di Korea Selatan, yaitu Partai Demokrat dan juga Partai Konservatif. Yang pertama, Partai Demokrat itu pada awalnya merupakan partai oposisi yang kemudian menjadi partai penguasa dengan dukungan yang kuat dari kawasan perkotaan dan generasi muda. Sementara Partai Konservatif ini memiliki akar dalam tradisi konservatisme dan anti-komunisme dan mendapatkan dukungan dari kawasan pedesaan, kelompok konservatif, dan juga
generasi yang lebih tua. Selain dua partai tersebut, ada juga partai-partai kecil dan juga partai regional. Partai-partai kecil ini seringkali mewakili kepentingan khusus atau berfokus pada isu-isu tertentu, seperti isu lingkungan, hak pekerja, atau hak sipil. Sementara partai-partai regional ini biasanya memiliki basis dukungannya yang kuat di wilayah tertentu dan memainkan peran yang penting dalam koalisi pemerintahan. Selanjutnya, sistem pemerintahan di Korea Selatan ini menggunakan kombinasi antara sistem pemilihan distrik dan proporsional. Jadi, anggota Majelis Nasional ini dipilih melalui dua jenis pemilihan. Yang pertama itu melalui pemilihan distrik, yang dimana anggota majelis dari masing-masing distrik ini dipilih secara langsung oleh pemilih. Sementara pemilihan proporsional ini di mana sejumlah anggota majelis ini dipilih berdasarkan proporsi suara yang diperoleh oleh masing-masing partai politik. Sistem ini dirancang untuk menciptakan representasi yang seimbang antara kepentingan lokal dan juga nasional, serta mendorong partai-partai politik untuk membangun koalisi dan kerjasama di tingkat nasional. Koalisi politik di Korea Selatan ini menjadi fenomena yang umum di dalam sistem kepartaian, terutama dalam konteks pemilihan umum, karena tidak ada partai yang mendominasi secara mutlak. Jadi partai-partai politik ini sering harus bekerja sama dalam koalisi pemerintahan untuk membentuk mayoritas di Majelis Nasional dan juga untuk memastikan stabilitas pemerintahan. Yang ketiga ada sosial dan budaya di Korea Selatan. Jadi sosial dan budaya di Korea Selatan ini mencerminkan bagaimana perpaduan antara tradisi yang kaya dan modernitas yang berkembang pesat, yang menggambarkan evolusi sosial, ekonomi, dan juga politik dari negara tersebut selama sepanjang sejarahnya. Salah satu aspek yang paling mencolok dari budaya di Korea Selatan adalah penghormatan terhadap tradisi dan nilai-nilai yang diwarisi dari masa lalu. Konsep Jong yang menggambarkan hubungan interpersonal yang mendalam dan saling menguntungkan menjadi salah satu nilai sentral dalam masyarakat di Korea Selatan. Selain itu, prinsip filial piety atau penghormatan terhadap orang tua dan juga leluhur dianggap sebagai nilai yang penting dalam budaya di Korea Selatan. Kemudian agama memainkan peran yang cukup penting dalam pembentukan identitas sosial dan budaya di Korea Selatan ini. Meskipun tradisi agama Korea seperti Silla dan Chondoism masih ada, agama-agama di dunia seperti Kristen dan Buddhisme memiliki pengaruh yang cukup kuat. Buddhisme menjadi bagian integral dari sejarah dan budaya Korea sejak abad ke-4 Masehi. Sementara Kristen masuk dan berkembang pesat di Korea Selatan pada abad ke-18, dan keduanya memiliki jumlah pengikut yang cukup signifikan dan berkontribusi pada keragaman spiritual dan etika masyarakat Korea Selatan. Kemudian dalam bidang pendidikan, Korea Selatan dikenal dengan sistem pendidikannya yang berkompetitif dan berorientasi pada hasil. Karena di Korea Selatan sendiri terdapat top 3 kampus yang terbaik dan paling bergengsi, yaitu SKY, merupakan singkatan dari Seoul National University, Korea University, dan juga Yonsei University. Maka dari itu, pendidikan di Korea Selatan ini dianggap sebagai suatu kunci kesuksesan dan juga mobilitas sosial yang seringkali memberikan tekanan ekstra pada siswa dan keluarga untuk mencapai hasil akademik yang tinggi. Selain itu, budaya belajar yang kuat dan penghargaan terhadap pendidikan menjadi salah satu ciri khas dari masyarakat Korea Selatan. Selanjutnya, teknologi dan media juga berperan penting dalam membentuk sosial dan budaya di Korea Selatan. Korea Selatan dikenal sebagai salah satu negara dengan penetrasi internet dan teknologi paling tinggi di dunia. Fenomena Hallyu atau gelombang Korea atau Korean Wave yang mencakup musik, drama televisi, film, dan makanan telah mendunia dan mempengaruhi budaya populer di seluruh dunia. Salah satunya seperti K-pop dan drama Korea.
ini telah menjadi fenomena yang global yang menarik minat bagi jutaan penggemar di seluruh dunia. Juga makanan merupakan salah satu bagian yang cukup menarik dari budaya Korea Selatan. Makanan tradisional Korea seperti kimchi, bibimbap, dan bulgogi tidak hanya menyediakan nutrisi tetapi juga menggambarkan bagaimana sejarah, geografi, dan nilai-nilai budaya masyarakat Korea Selatan. Tradisi makan bersama dan penggunaan peralatan makan khas seperti chopstick dan spoon juga merupakan cerminan tata krama dan adab yang sangat dijunjung tinggi dalam masyarakat Korea Selatan. Dalam hal struktur sosial, masyarakat Korea Selatan memiliki sistem hierarki yang sangat jelas. Jadi seringkali mencerminkan usia, gender, dan juga status ekonomi. Penghargaan terhadap orang yang lebih tua atau status yang lebih tinggi sebagai bentuk dari Chon Il-guk itu merupakan norma sosial yang dijunjung tinggi. Namun dengan perkembangan sosial dan ekonomi telah terjadi pergeseran nilai-nilai tradisional dan munculnya aspirasi untuk kesetaraan gender dan inklusivitas sosial. Selain itu, hubungan antar generasi juga menjadi salah satu aspek yang menarik dalam sosial dan budaya di Korea Selatan. Generasi muda di Korea Selatan ini seringkali disebut sebagai generasi MZ atau generasi milenial dan generasi Z yang memiliki perspektif dan nilai-nilai yang berbeda dari generasi sebelumnya. Dengan adanya akses ke teknologi dan informasi yang lebih luas, generasi MZ ini memainkan peran yang cukup penting dalam mempengaruhi tren, gaya hidup, dan dinamika sosial di Korea Selatan. Dan yang terakhir, dalam kesenian hal dan budaya, Korea Selatan memiliki banyak warisan seni yang kaya dengan berbagai bentuk ekspresi, termasuk musik tradisional, tari, seni rupa, dan juga sastra. Salah satunya yaitu hanbok, yaitu merupakan pakaian tradisional di Korea yang menjadi simbol dari keindahan dan identitas budaya Korea Selatan. Selain itu, festival budaya seperti Chuseok dan Solal menjadi kesempatan untuk merayakan tradisi, menghormati leluhur, dan berkumpul bersama keluarga besar. Sekian penjelasan dari saya mengenai perbandingan politik pemerintahan di Arab Saudi dan di Korea Selatan. Semoga video ini dapat pemenuhan tugas UTS untuk mata kuliah perbandingan politik pemerintahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.